Halo Cinefile, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, Movie Rastis mau nyeritain film lagi nih. Kali ini filmnya sangat cocok untuk kalian tonton bersama keluarga, karena jalan ceritanya sangat menarik. Film yang berjudul Turbo ini akan menceritakan seekor siput yang terobsesi menjadi pembalap mobil yang cepat. Siput yang lambat ingin menjadi pembalap. Gimana caranya ya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Suatu malam di sebuah garasi kecil, hiduplah seekor siput bernama Theo yang sedang menyaksikan acara balap mobil yang disiarkan di TV. Ia melihat seorang pembalap bernama Guy Gagne yang merupakan idolanya. Theo sangat senang dengan balap dan kecepatan. Ia juga seringkali melatih kecepatannya dan mencatat setiap waktu yang dibutuhkan. Theo hidup bersama kelompok siput lainnya di sebuah kebun tomat di halaman rumah. Mereka seringkali menertawakan tingkah laku Theo yang sangat terobsesi dengan balapan. Hingga akhirnya Chet diperintahkan oleh Carl untuk menyadarkan Theo agar melupakan obsesi pada dunia balap dan kecepatan tersebut. Malam harinya, Theo tetap menyaksikan acara TV favoritnya, yaitu balapan. Namun sebuah kejadian terjadi yang mengakibatkan TV itu rusak. Hingga akhirnya Theo tidak dapat menyaksikannya lagi. Pagi harinya para siput kembali beraktivitas seperti biasa. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Tomat segar yang kelompok itu idamkan akhirnya terjatuh. Sayangnya tomat itu malah keluar kebun. Dan saat itu sedang ada pemotongan rumput. Mereka akhirnya kembali dan merelakannya. Theo yang tidak terima begitu saja mencoba mengambil tomat itu. Ia merasa tertantang dan ini seperti balapan baginya. Ketika sudah dekat, ia tersadar mesin pemotong itu juga sudah sangat dekat dengannya. Beruntung, Chet dapat menolongnya dengan menyemprotkan air sehingga Theo dapat selamat. Setelah kejadian itu, Chet dan siput lainnya menatap Theo seakan ingin menyadarkannya bahwa Theo hanyalah seekor siput dan harus melupakan impiannya. Theo yang sedih akhirnya pergi meninggalkan kelompoknya untuk malam itu. Ia tiba di sebuah pembatas jalan dan sebuah truk hampir menabraknya. Ia pun terlempar akibat sambaran angin yang ditimbulkan truk itu. Theo mendarat di sebuah kap mesin mobil yang akan mulai balapan. Ketika balapan dimulai, Theo terbawa angin dan masuk ke dalam mesin mobil tersebut. Sang pembalap menyalakan nos agar mobilnya dapat lebih kencang. Lalu cairan nos yang masuk ke dalam mesin akhirnya membuat Theo tenggelam dan mengubah sel-sel di tubuhnya. Syukurnya ia masih selamat, dan setelah kejadian tersebut, Theo kembali ke rumah. Keesokan harinya, ia merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Seperti matanya yang dapat mengeluarkan cahaya bagaikan lampu. Cangkangnya yang berbunyi ketika menyentuh sesuatu, dan masih banyak lagi. Theo kini berasa seperti mobil pada umumnya. Para siput memulai hari seperti biasanya di kebun. Kemudian, Carl memberikan Chet kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan kepada siput lain. Namun, Theo yang menyaksikan itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti acara musik radio. Semua siput langsung memandanginya, dan ia pun pergi keluar kebun. Di halaman rumah, Theo bertemu seorang bocah dengan sepedanya yang senang menghancurkan apapun yang ada di depannya. Ketika hampir terlindas, tiba-tiba Theo dapat menghindar dengan kecepatannya. Theo akhirnya dapat lolos dari kejaran bocah itu. Namun sepedanya tidak sengaja terbawa oleh Theo yang mengakibatkan kebun tempat tinggal kelompoknya menjadi hancur. Akibat kejadian itu, Carl mengusir Theo dan Chet dari kebun tersebut.
Chat yang masih nggak percaya dirinya diusir bertengkar dengan adiknya. Tapi saat sedang memarahi Theo, tiba-tiba seekor burung datang dan membawa Chat. Theo pun mengejarnya. Dan Chat berhasil selamat. Setelah selamat, Chat dan Theo ditemukan dan dibawa oleh Tito, sang pemilik kedai kecil yang menjual taco. Tito mengajak mereka untuk ikut dalam balapan siput. Theo pun menunjukkan bakatnya, yang membuat seluruh orang yang hadir di sana sangat takjub. Setelah balapan itu, Theo kini mengubah namanya menjadi Turbo. Tak lama kemudian, Angelo, kakak dari Tito, datang dan memintanya untuk fokus membantu berjualan taco. Tito pun menurut, dan kini ia membawa Theo dan Chat untuk tinggal di kedainya. Ketika mau tidur, Turbo dan Chat didatangi oleh para siput lain yang ikut balapan sebelumnya. Mereka adalah Whiplash, Skid Mark, Burn, Smooth, dan White Shadow. Whiplash, sang pemimpin kelompok itu, mengajak Turbo untuk bergabung. Namun Turbo meremehkannya. Ia akhirnya menantang Turbo untuk balapan ulang, dan Turbo pun setuju. Whiplash dan anggotanya berhasil mengalahkan Turbo. Kini, Turbo pun setuju untuk bergabung. Starlight Plaza yang merupakan wilayah kedai Tito sedang mengalami penurunan penjualan dan sepi dari pengunjung. Lalu Turbo mencoba mencarikan solusi kepada Tito dengan mendaftarkannya ke acara balap Indianapolis 500 dengan harapan setelah itu kedainya dapat ramai kembali. Tito setuju dan mencoba menyarankan hal ini kepada kakaknya, Angelo. Namun, Angelo dengan jelas menolaknya karena nggak masuk akal. Selain itu, mereka juga tidak memiliki uang yang cukup untuk mendaftar perlombaan itu. Lalu Tito mencoba mencari cara lain. Ia mengajak para pemilik toko di Starlight Plaza untuk bergabung dan membantunya agar dapat ikut balapan itu. Setelah mendengar ide gila ini, mereka semua juga menolaknya. Whiplash ikut membantu Tito agar Turbo dapat ikut balapan Indianapolis. Kemudian ia dan regunya membajak sebuah bis untuk dapat mampir ke Starlight Plaza. Cara ini pun berhasil. Penumpang bus itu juga banyak yang berbelanja di sana. Setelah melihat hal ini, Tito kembali meyakinkan Angelo untuk berangkat ke Indianapolis. Namun, Angelo tetap tidak setuju. Tito akhirnya mendapatkan harapan setelah para pemilik toko lain patungan karena percaya dengan idenya. Untuk tambahan, Tito juga mengambil tabungan dari kedainya yang membuat Angelo marah. Kini, Tito berserta pemilik toko lain juga para siput berangkat menuju Indianapolis. Di perjalanan, Turbo mendapatkan sedikit modifikasi agar terlihat lebih keren. Mereka tiba di sirkuit Indianapolis. Tito mencoba mendaftarkan Turbo ke bagian pendaftaran, namun ia malah diusir setelah menunjukkan pembalapnya adalah seekor siput. Turbo melihat Gaigannya sedang diwawancarai usai memecahkan rekornya. Turbo pun mengajak Tito untuk ikut ke sana. Mereka berdua masuk ke dalam sirkuit. Lalu Turbo langsung menunjukkan kemampuannya. Salah satu penonton ada yang merekam Turbo dan mengunggahnya ke sosial media. Videonya pun viral, sampai direktur dari Indianapolis ikut melihat rekaman itu. Awalnya ia memutuskan untuk melarang Turbo ikut balapan. Namun Gaigani mencoba membujuknya, hingga akhirnya Turbo dapat ikut dalam balapan tersebut. Malam harinya, Chat masih menyadarkan Turbo atas apa yang dilakukannya sampai saat ini. Ia masih tidak percaya bahwa siput ikut balapan dengan mobil. Chat juga sedih, karena jika itu terjadi, maka dirinya tidak dapat menyelamatkan Turbo seperti sebelumnya yang terjadi di kebun.
Turbo tidak mendengarkan perkataan Chad karena semua orang di sekitarnya justru sangat mendukungnya. Turbo yang gak bisa tidur dan kepikiran tentang balapan besok akhirnya masuk ke garasi Gaiganye dan melihat sekitarnya. Ketika sedang melihat piala yang pernah diraih oleh idolanya, Gaiganye pun datang. Ia mengatakan kepada Turbo bahwa ialah yang akan menjadi juara dan Turbo tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Parahnya lagi, ia juga merendahkan Turbo, padahal Gai adalah idolanya. Hal ini pun membuat Turbo kecewa dan cemas. Harinya pun tiba. Para wartawan, penonton, dan seluruh pembalap telah hadir di Indianapolis untuk bersiap dalam perlombaan. Begitu juga dengan Turbo dan timnya. Setelah direktur balap memberikan sambutannya, para pembalap pun mulai menyalakan mesin mobil. Mereka melakukan satu putaran pemanasan terlebih dulu. Balapan pun dimulai. Awalnya Turbo kesulitan untuk mengimbangi balapan. Namun setelah masuk pit, Whiplash dan regunya memberikan arahan yang membuat Turbo kembali bersemangat. Gagne menyenggol Turbo yang mengakibatkan cangkangnya rusak. Tito dan yang lainnya tidak memaksakan Turbo untuk melanjutkan balap. Namun Turbo bersikeras untuk tetap melanjutkannya. Turbo hampir mencapai batas dirinya. Ketika Turbo hampir finish, Gagne mengambil jalur yang banyak kotoran di sana. Hal ini mengakibatkan mobil Gagne tergelincir dan menabrak pembalap lainnya. Turbo yang terhalang pandangannya akibat insiden Gagne akhirnya benar-benar rusak setelah Gagne menyentuh cangkangnya. Balapan pun terhenti. Turbo sedikit lagi mencapai finish. Namun dirinya sudah tidak sanggup dan ia justru bersembunyi di dalam cangkangnya yang sudah mulai rusak. Ketika sedang merasa jatuh, Chad dan siput lainnya datang dan menyemangatinya kembali. Turbo pun melanjutkan balapan dengan susah payah. Tak mau kalah, Gagne juga ikut melanjutkan balap dengan cara mendorong mobilnya karena rusak. Keduanya kini sama-sama sangat dekat dengan garis finish. Gagne mencoba menghalangi Turbo dengan membuat hentakan yang berakibat Turbo sulit bergerak. Lalu ketika hentakan terakhir Gagne hampir mengenai Turbo, ia bergelinding dan akhirnya Turbo memenangkan balapan itu. Semua orang ikut senang atas kemenangan Turbo. Setelah balapan usai, Tito dan pemilik toko lain beserta para siput mereka kembali ke Starlight Plaza. Kali ini, Starlight Plaza menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Tito juga memberikan Angelo kompor baru yang canggih untuk membantunya memasak. Tito sangat bangga pada Turbo. Bahkan, kini Starlight Plaza memiliki sirkuit sendiri untuk balapan para siput. Nah, itulah akhir dari film Turbo yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini sangat cocok untuk anak-anak karena sangat menghibur. Jalan ceritanya santai banget, diiringi dengan visual yang ciamik pula. Selain itu, pesan yang disampaikan lewat tokoh Gaiganye juga cukup berkesan buat kami, yaitu tak ada mimpi yang terlalu besar dan tak ada pemimpi yang terlalu kecil. Jadi, ayo kita tidur untuk menggapai mimpi.
Movie Rastis juga mengucapin terima kasih kepada kamu yang udah nonton video ini. Semoga kamu dapat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah.